Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Safihu wa khaliluhu fa salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, tidak henti-hentinya kita berikan syukur kepada Allah. Pada malam hari ini kita bisa bergabung dalam kajian Tazkiyatun Nafas bersama Formula Hati Institute. Semoga kita semua berlimpah barokah dari Allah, dan kita berharap juga lembaga ini, Formula Hati Institute ini, mendapatkan barokah dari Allah, menjadi lembaga yang berkembang, menjadi wasilah syiarnya agama dan syiarnya Islam. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana disampaikan, kita akan bahas tema super krusial, super penting, bab zuhud. Ini bukan tema khusus untuk orang tua, tapi ini tema tentang orang hidup. Suka ada persepsi bahas zuhud itu kalau sudah tua aja, kalau muda nggak perlu zuhud. Karena kalau muda itu lagi haus-hausnya dunia. Memang faktanya lagi nggak punyanya ya. Istri belum dapat, rumah belum punya, masih nebeng di orang tua, kerjaan baru jadi staff gitu ya. Itu lagi haus-hausnya. Tapi pemahaman ini menjadi bermasalah ketika akhirnya pilihannya dituakan. Berarti sepanjang dia belum belajar zuhud, sepanjang itu pula hidupnya tidak terlalu bernilai kelak di akhirat. Padahal zuhud bukan berarti menjadi orang yang tidak manusia. Zuhud adalah sebuah pilihan hidup. Zuhud itu sebuah visi hidup. Zuhud itu adalah tentang prioritas. Zuhud itu tentang apa yang ada di hati. Zuhud itu tentang bagaimana kau kelola hidupmu. Dan kau arahkan hidupmu kemana. Makanya kalau kita perhatikan Rasulullah dan para sahabatnya yang disebut ruasa iz-zuhad, pemimpinnya para orang zuhud, hidupnya sebagaimana manusia biasa. Ya menikah, ya ngelola pemerintahan, ya berdagang. Katakanlah para sahabat, ya berdagang, ya menikah, ya ada anak. Ya terkadang ada situasi yang bisa jadi konflik di antara mereka. Tapi itu semua tidak menghilangkan kezuhudannya. Sesuatu yang menjadi menakutkan kalau zuhud itu dipandang telah keluar dari kemanusiaan kita. Akhirnya menjadi orang super suci yang tidak ke pasar, yang tidak dagang, yang bahkan jauh dari wanita, jadi istri, nggak ngurus anak, karena itu sifatnya duniawi. Yang ukhrawi berarti selalu ada di masjid, di mihrab, zikir 24 jam, puasa sepanjang hayat, nggak pernah berbuka. Bukan itu. Berislam itu ya menjadi manusia. Cuman sesuai dengan ajaran Rasulullah. Insya Allah kita akan kupas, tapi sebelum kita kupas bab zuhud ini, sebagaimana tadi disampaikan oleh MC, ini adalah salah satu tema yang luar biasa, mudah diucapkan tapi prakteknya Masya Allah, karena memang tantangannya besar sekali. Karena seperti kata Rasulullah, ad-dunya khulwatun khadirah. Wa inna allaha mustakhlifukum fiha fanadirun kaifa ta'malun. Dunia itu memang manis dan hijau.
Manis berarti membuat semut-semut berebut. Dan kitalah semut-semutnya. Khadira hijau. Membuat kita terpesona. Makanya yang suka duit matanya hijau. Nah, itu dari hadis Rasulullah itu. Ini yang ngomong gitu itu berarti syar'i ngomongnya. Yang suka duit matanya hijau. Dan Allah kuasakan dunia ini pada kalian gitu. Jadi dunianya sudah Allah buat manis dan hijau. Allah kuasakan pada kalian. Baik, benar kan? Tapi fanadirun kaifa ta'malun. Allah lihat apa yang kalian kerjakan di dunia coba. Ibarat kita ini ada di area permainan. Permainannya ini indah sekali. Menarik sekali. Tapi ada aturan-aturannya. Sok teman-teman silakan main puas-puasnya, makan seenak-enaknya. Jam 7 tet kumpul di sini. Nanti kita berdoa. 7.30 kita akan buat simulasi. 8 kita istirahat. 9 bebas. 10 masuk kelas. 10.30 implementasi di lapangan. Jam 12 makan. 1 sampai 3 terserah. Jam 3 tet buat laporan. Nah, banyak orang di area ini jam 7 nggak kumpul, main mulu kerjanya. Jam 8.30 boro-boro masuk kelas. Main ngilang kemana. Begitu tiba waktunya jam 3 harus buat laporan. Ya nggak bisa buat laporan. Karena memang terpukau. Tapi ada satu jenis orang. Saking takutnya dia laporan, nggak kemana-mana dia. Duduk aja. Ditanya, Mas, kenapa kok nggak ikut? Waduh, aku ntar ketinggalan buat laporan gimana? Ya, tapi kalau kamu nggak ke lapangan, ya nggak bisa buat laporan. Ya, tapi nanti kalau aku takut gimana? Lah itulah memahami zuhud melebihi batas. Ya gimana punya pahala di dalam perdagangan, nggak pernah dagang. Dagang itu ada pahalanya. Ngelola negara itu ada pahalanya. Ya kalau cuman bikin laporan saja tadi, nggak turun ke lapangan, ya akhirnya tidak bisa membuat laporan. Lah gimana? Kan nggak ada experience-nya. Itu. Tapi ada satu orang yang tepat pada waktunya. Waktunya main-main. Waktunya menghadap. Masuk kelas. Waktunya jam bebas. Jam 3 tet buat laporan atas semua yang ia kerjakan sepanjang dia di area. Itulah sebenarnya orang yang zuhud. Yang ketiga itu tadi. Kalau yang pertama itu sama sekali tidak zuhud. Kalau yang kedua tadi melebihi batas dalam zuhud. Yang terakhir itulah zuhud yang diajarkan oleh agama ini. Di surat Muhammad ayat 18. Fahal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum bautatan faqad jaa'a asyratuha fa anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum. Maka tidakkah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba. Karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faidahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat sudah datang? Ini ayat mendorong kita untuk bisa mendorong fokus dan prioritas dalam hidup ini, yakni kepada hari kiamat dan ma ba'dal kiamah, yakni akhirat.
Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma 'indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah di dunia, Allah akan mencintaimu. Dan zuhudlah dari apa yang ada di tangan manusia, maka orang juga akan menyukaimu. Hadis Rasulullah, bu'ithu ana was-sa'ah kahatain wa asyara bi asbu'aihi as-sababati wal wusta. Saya diutus, saya dan hari kiamat itu seperti dua jari ini ya. Ini maknanya sudah dekat. Dan memberikan isyarat jari tengah dan jari telunjuk. Hadis Rasulullah, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua kenikmatan di mana banyak orang itu terlalaikan karenanya, yakni as-sihhatu wal faragh, sehat dan kelapangan waktu. Sudah disindir sama Rasulullah. Dua kenikmatan ini banyak orang itu lalai. Jadi kalau lagi punya waktu dan sehat, agenda utamanya apa? Contohnya kan kalau bagi pegawai, waktu itu kan hanya di Sabtu dan Minggu. Yang dipakai apa? Vakansi. Wah, nih Sabtu nih nyepeda gitu kan. Lah kamu nggak ikut ngaji? Ya, padat Ustaz. Ininya ngantor 4:30 berangkat dulu ya sebelum COVID. Pulang 8:30. Gitu ya. Ya ntar libur. Nah itu masanya saat libur itu hari keluarga. Nah jadi lo ngajinya kapan? Kalau sehat dipakai untuk yang lain, begitu sakit, ya Allah sakit, mau ibadah nggak bisa, mau dzikir juga susah. Nanti kalau sehat semoga, pas sehat ngapain? Nyepeda, bukan ngurusin dakwah, nyepeda. Oke ya. Tadi beberapa dasar tadi nanti akan kita elaborasi di belakang. Intinya beberapa hadis tadi menekankan betapa hari kiamat sudah dekat. Terus maknanya apa? Ya di dunia ini rileks aja. Jangan merasa hidup di sini tidak pernah ada hari kiamat. Maksudnya gitu. Maksudnya gimana? Ya karena akan ada hari kiamat ya dipersiapkan lah. Karena hari kiamat sudah dekat, maknanya hidupmu diarahkan ke sana. Tadi ada hadis tentang dunia itu manis dan hijau. Maknanya apa? Jangan terpukau. Kenapa? Karena fanadhirun kaifa ta'malun. Allah lihat apa yang kalian kerjakan. Terus tadi ada hadis tentang dua kenikmatan di mana orang banyak yang lalai, sehat dan lapang. Itulah jebakan. Ketika tidak kuat orientasi hidupnya, maka hal-hal yang semestinya bisa digunakan untuk yang lain. Secara bahasa ya, di dasarnya udah kita bahas. Secara bahasa, zuhud maknanya emoh kalau dalam bahasa itu. Zuhud itu ogah. Zuhud misalnya zahadtu minal akal. Yakni mananya aku nggak mau makan. Emoh, bukan nggak mau ya. Ogah makan. Yakni misalnya zahadtu minhu. Yakni ya aku nggak tertarik sama dia, udah gitu. Misalnya gitu. Secara istilah, ada beberapa ungkapan para ulama. Ada yang mengatakan bahwa zuhud adalah saking cintanya
cintanya seorang hamba kepada Allah, kemudian kepada akhirat, sehingga tidak ada lagi tempat dunia itu di hatinya. Ini definisi pertama. Sehingga dengan definisi ini zuhud maknanya adalah mahabbah. Mencintai Allah kemudian mencintai akhirat. Ya, ada mencintai Allah kemudian mencintai akhirat. Yang nanti bab mahabbah akan kita bahas setelah bab zuhud ini. Yang bab mencintai Allah. Tentu jamaah yang dirahmati Allah para peserta, tema ini kita bahas, kita kaji agar sedikit banyak mempengaruhi diri kita. Bukan sekedar kita bahas dan kita lalaikan, tapi semoga bisa mendorong kita untuk bisa menata hati lebih baik di dalam mengisi sisa-sisa umur kita ini, hati diarahkan kemana. Nah, dari definisi di atas, sesungguhnya jadi zuhud itu bab cinta. Artinya apa? Zuhud itu letaknya di hati. Benar-benar tidak punya hubungan dengan apa yang ada di tangan. Dari definisi ini kita bisa buat poin-poin penting. Yang pertama, zuhud itu ternyata urusannya hati. Ia mencintai Allah kemudian mencintai akhirat. Sehingga akhirnya karena udah cinta selain Allah kemudian selain akhirat itu nggak masuk di hati. Maknanya dunia. Itu poin pertama. Poin kedua, karena bab cinta letaknya ada di hati. Sehingga tidak punya hubungan dengan apa yang ada di tangan. Bahkan dengan apa yang dikenakan. Ada yang memang gayanya seperti Rasulullah, tapi juga ada yang gayanya seperti Nabi Sulaiman. Dua-duanya zuhud. Contohnya gini, ada orang memang hidupnya berlimpah, tapi bagi dia biasa aja. Kenapa hari-hari yang ia takuti, ya dosa dia. Hari yang pikirkan ibadah dia, tapi makannya enak-enak, bajunya bagus-bagus, dan seterusnya. Nah, di sini nanti akan kita bahas di belakang ya tentu beberapa gaya orang zuhud dalam hidup. Tapi yang saya ingin tekankan bab definisi ini bahwa zuhud itu letaknya ada di hati, bukan di tangan. Jadi ada orang zuhud yang Allah kasih dunia berlimpah. Dan ada orang zuhud yang tidak dikasih dunia oleh Allah. Kalau yang dikasih dunia berlimpah siapa? Rasulullah. Yang tidak dikasih dunia seperti Nabi Isa. Ada yang tidak zuhud dan dikasih dunia. Kayak Fir'aun. Dan ada tidak zuhud, tidak punya dunia juga. Fuqara'ul kuffar. Orang kafir yang fakir. Jadi yang zuhud itu bisa berlimpah dunia, bisa tidak berlimpah. Diceritakan Imam Syafi'i termasuk yang tidak punya dunia. Termasuk yang ulama al-fuqara. Tapi Imam Abu Hanifah diceritakan termasuk ulama yang kaya raya. Karena memang abahnya Abu Hanifah itu pedagang kain besar di Baghdad. Gitu. Jadi memang dari orok udah kaya istilahnya gitu. Dari orok kaya. Bahkan di perut aja udah kaya. Orang potongan kayak gitu nggak ngaruh. Yang jadi masalah tuh nggak zuhud, tapi nggak dunianya. Sholat aja itu jarang, waktu sholat nggak pernah khusyuk, tapi nggak punya apa-apa. Itu sama aja nyari susah ini. Poin ketiga dari definisi tadi, ya, bahwa
Zuhud itu ternyata bicara tentang pilihan, bukan bicara tentang meniadakan. Jadi dia saking cintanya itu, sehingga nggak masuk di hati. Mirip gini, bukan berarti bapak ini yang sudah menikahi istrinya sekarang membenci semua wanita di komplek. Tapi saking cintanya pada istrinya, ya semua itu nggak bisa masuk di hatinya. Paham ya kira-kira? Ustadz mah apa itu nggak fair, cuman suka sama istrinya doang. Lah, kan bener memang kan? Paham kira-kira? Ini bab tentang pilihan. Karena dia udah menjatuhkan cintanya pada istrinya, yang lain nggak masuk. Tapi bukan berarti dibenci. Aku benci kalian semua ya. Jangan pernah ngaji sama aku. Karena hari ini aku sudah menjatuhkan cintaku pada istriku. Ya bukan begitu, toh? Paham kira-kira? Nah, ketika orang menjatuhkan cintanya kepada akhirat, kan bukan berarti membenci dunia. Cuman emang nggak masuk di hatinya. Itulah yang kemudian dulu digambarkan dalam sebuah kisah lama sekali terkenal. Ada orang datang ke Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya Kak, penasaran. Kan Nabi itu kan pasti zuhud. Pasti zuhud Nabi itu. Nabi itu pasti orientasinya akhirat. Tapi dia kaya raya dan raja. Mana mungkin ada raja yang hidupnya tidak orientasi dunia, namanya raja kan? Pasti urusannya kekuasaan. Ketua RT aja nggak mau turun dari RT-nya, gimana kan? Apalagi ini raja kan? RW aja rebutan jadi ketua RW ya. Sampai harus pakai tim sukses kalau di komplek-komplek kan. Ini raja. Makalah datang orang ke Nabi Sulaiman, ya Nabi Allah, aku tahu engkau ini seorang Nabi Allah. Tapi yang aku tidak paham, bagaimana seorang Nabi Allah tapi raja? Dan engkau memiliki kekayaan yang kayak gini. Hidupmu, Masya Allah. Diceritakan Nabi Sulaiman itu, keretanya berlapis emas. Maksudnya kan zaman dulu, kemewahan itu kan identik dengan berlapis emas ya. Keretanya berlapis emas. Kereta kudanya itu. Oke. Kalau kau ingin tahu gimana seorang harus mengelola dunia, sinilah bersamaku. Akhirnya si anak ini, orang ini ditempatkan di keretanya Nabi Sulaiman yang berlapis emas. Kemudian dikasih air dan dikatakan kepadanya, air ini harus kau bawa dan tidak boleh tumpah sampai ke tujuannya. Kalau tumpah, kamu akan saya berikan sanksi berat, kata Nabiullah Sulaiman. Mulailah dia naik, dikasih cangkir, diisi air. Kuda dijalankan, si orang ini terus memperhatikan cangkir ini terus jangan sampai tumpah. Karena kalau tumpah, maka dia akan kena sanksi berat dari Nabiullah Sulaiman. Sampailah orang ini di tempat tujuan. Dan alhamdulillah tidak tumpah. Saking hati-hatinya orang ini menjaga air. Kemudian ditanya sama Nabi Sulaiman, gimana rasanya naik kuda berlapis emas? Kata orang ini, saya tidak tahu Nabi Allah. Kenapa? Karena saya fokus untuk jaga air. Karena kalau sampai tumpah, engkau akan siksa engkau asang berikan saya ke saya yang berat. Karena Nabi Sulaiman, itulah aku. Saking takutnya aku kepada Allah. Nah, satu saat nanti ketika aku bertemu Allah, Allah bisa murka. Sehingga aku pun tidak merasakan semua harta yang berlimpah padaku. Nah, itu kira-kira kayak gitu. Jadi, zuhud itu bab tentang pilihan. Hati milih kemana, paham ya? Ini baru definisi pertama. Definisi kedua zuhud itu apa zuhud? Zuhud adalah
menjalankan hidup sesuai dengan syariat Allah agar di akhiratnya selamat. Nah, zuhud adalah apa? Menjalankan hidupnya sesuai dengan syariat Allah agar di akhiratnya selamat. Dalam definisi ini, zuhud telah didorong, diarahkan ke praktek hidup, yakni hidup dalam ketaatan kepada Allah. Sehingga bisa kita katakan orang zuhud itu bukti pertama hidupnya taat pada Allah. Kalau nggak taat, ya ngomong 1000 kali zuhud ya nggak ada gunanya. Kenapa? Karena kalau tidak taat berarti dia menterlantarkan akhiratnya. Dari definisi di atas juga kita katakan bahwa orang zuhud sangat menjaga akhiratnya. Ya. Jadi definisi di atas, zuhud itu adalah mengelola hidup dengan syariah, yakni serba taat. Yang kedua, ia jalankan itu karena untuk menjaga akhiratnya. Tetap ada orientasi akhirat, sehingga kita bisa katakan, sebenarnya zuhud itu adalah mengorientasikan hidupnya untuk akhiratnya. Itu sering saya katakan, jadikan duniamu sebagai wasilah akhiratmu. Jadikan duniamu sebagai wasilah akhiratmu. Itulah zuhud. Tentang visi hidupmu apa. Gitu. Itu yang kemudian kita tangkap. Kenapa di Al-Quran itu, hampir tidak kita temui dorongan untuk mencari dunia. Kecuali di ayat yang terkenal itu. Faidha qudiyatis sholah fantashiru fil ard. Dan ada beberapa ayat misalnya yang membicarakan masalah itu. Misalnya, lirrijali nasibun maktasabu walin nisa'i nasibun maktasabu. Itu bisa diartikan ke arah sana juga. Gitu. Tapi sebagian besar itu mendorong umat manusia ke akhirat. Kenapa coba? Ini bab tentang orientasi hidup. Karena memang dari awal desain dunia itu adalah darul amal, bukan darul jaza. Desain dunia itu memang tempat berbuat, bukan tempat untuk mendapat. Gitu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji kalian mana yang paling baik amalnya. Jadi dunia itu memang tempat untuk berbuat, bukan tempat untuk mendapat. Sehingga desain dunia itu bukan sebagai terminal terakhir. Nah, kegagalan orang yang tidak beriman adalah ketika ia tidak pernah mau tahu, karena tidak mau mendengar, nggak mau membuka pikiran dan hati, bahwa hidup tidak berakhir di dunia. Bahkan dunia tidak dicipta untuk membuatmu bisa berfoya-foya. Dunia dicipta untuk membuatmu bisa berbuat baik. Kapan kau foya-foya? Nanti kelak di akhirat. Gitu. Makanya di akhirat tidak ada perintah apapun, nggak ada kewajiban apapun. Terus ngapain? Seneng-seneng aja di akhirat. Jadi, kembali ke definisi yang kedua. Zuhud itu tentang sebenarnya letaknya tentang orientasi hidup. Gitu. Maka ketika hidupnya sudah diperuntukkan untuk Allah, ditata sebaik mungkin, dia telah memasuki area zuhud. Gitu. Zuhud bukan orang yang bajunya beda, yang yang tidak rapi, yang lusuh.
yang tidak berdaya. Itu bukan zuhud, itu kelemahan. Zuhud itu orientasi hidup. Dan kita dapati para sahabat itulah hidupnya. Gimana kita nggak bergetar ya hati dan kulit kita ketika mendengar seorang sahabat dalam salah satu peperangan ia sedang melumat korma. Kemudian tidak diselesaikan itu kormanya. Ditanya oleh seorang di sampingnya, "Ya Syekh, kenapa tidak kau selesaikan korma itu?" Apa kata orang tua ini? "Aku telah mencium bau surga dari belakang Uhud. Dan aku merasa terlalu lama di dunia. Sementara aku sudah mencium bau surga." Jadi mereka urusannya itu akhirat ke surga. Gitu. Ini bab orientasi hidup. Ada orang berkata, orang Muslim orientasinya akhirat mulu, makanya dunianya pada kacau. Jawabannya, dunia kacau bukan masalah orientasi, karena lo aja pada nggak kuliah bener gitu. Paham? Kenapa lo pada nggak bisa bisnis? Ya lo sekolahnya nggak bener, sekolahnya nggak perform, ya nggak bisa dagang. Meskipun sekolah bisnis tidak identik dengan S1, S2, S3. Kenapa lo misalnya apalagi perusahaannya nggak mapan? Ya bukan berarti orientasi akhirat, lo aja emang otaknya nggak mikir, gitu aja. Kenapa? Dulu para sahabat-sahabat, karir politiknya menjulang. Bisnisnya, tapi nggak pernah mikir itu. Yang ia pikirkan gimana nasibnya di akhirat. Gitu. Jadi ibarat tentang area permainan aja ini. Nanti insya Allah kita bahas di poin-poin berikutnya tentang zuhud dan kemapanan hidup, gimana hubungannya dan lain sebagainya. Ya, itu definisi yang kedua. Ada definisi yang juga terkenal, tadi sebagian sudah disinggung, adalah zuhud adalah antats al-akhirah fi qalbik wa hammik wa tas'alid dunya fi yadika wala yahummuk. Engkau tempatkan engkau tempatkan akhirat di hatimu dan menjadi perhatianmu. Dan engkau tempatkan dunia di tanganmu dan tidak menyibukkanmu. Wala yahummuk. Gitu. Yakni emang akhirat ditempatkan betul di hati. Dunia gimana? Ya dikerjakan. Ditinggalkan? Ya enggak. Kenapa? Lah kan wajib ngurusin itu. Fantasyiru fil ard. Gitu. Nah ini yang kemudian bisa menjadi, kalau tidak dipahami dengan benar, bisa menjadi definisi yang ketiga ini, bisa menjadi orang meringan-ringankan pekerjaannya. Dan dampaknya karirnya jadi nggak bagus. Meringan-ringankan urusan bisnisnya, akhirnya bisnisnya kacau balau. Itu lebih sebenarnya bukan karena meringan-ringankan, karena kurang kompetensi aja. Karena banyak orang yang bisnisnya biasa, jalan bagus tuh, nggak sampai siang malam, biasa aja. Gitu. Banyak orang yang bisnisnya standar aja, pagi sampai siang, tapi jalan kemana-mana, karena sangat strategik dia berpikir. Itu tentang kemampuan saja. Ini generasi awal dulu, ketika emang kemampuannya emang di atas rata-rata, dia bisa selesaikan urusan kayak gini. Mirip gini aja kalau, ini contoh ya, contoh. Contohnya agak sedikit, mungkin profan sekali contohnya. Ada orang ingin mendapatkan perguruan tinggi favorit. Oke. Itu kerjanya dari kelas 1 SMA, ikut bimbel siang dan malam.
dapatnya fakultas ala kadarnya. Dan ada orang kerjaannya hafal Quran, bantu orang tuanya. Kamu nggak ingin perguruan tinggi? Ya pingin lah Ustaz. Lah tapi gimana? Ya insya Allah lah. Tapi kan Quran ini penting Ustaz. Ya kalau sana nanti nggak hafal Quran di usia muda, tua lebih nggak hafal Ustaz. Kamu belajarnya gimana? Ya belajar Ustaz. Tapi gimana? Ya kan mama harus dibantu. Kenapa? Ya lah kalau enggak gimana kan? Bapak udah nggak ada. Ya saya pagi harus ikut bikin kue Ustaz. Belajarnya kapan? Ya belajarnya pas di kelas itu. Terus sampai kapan? Ya kalau ada sisa waktu sedikit. Jadi dia orientasinya sudah berbuat baik pada orang tuanya, macam-macam. Tapi dia adalah dapat undangan di fakultas favorit. Sering nggak ketemu orang kayak gitu? Kayak gitu-gitulah. Jadi kalau ada orang mengatakan orang mukmin hari ini begini, karena pada akhirat, itu lebih karena kurang bacaan aja itu. Bahaya sekali. Kalau contoh ekstrim lagi begini, ada orang dapat pasangan keren banget. Padahal dia nggak pernah pingin. Ya dia kuliah normal, bagus. Kamu nggak pingin cari istri? Ya insya Allah nyari. Terus gimana? Ya insya Allah lah. Kalau aku memang kualitas kan insya ketemunya berkualitas. Gitu. Bener. Datang tuh si teman lamanya. Men, mau nikah? Mau lah. Udah calon? Belum. Lo masih inget gak? Tuh yang dulu tuh. Belum nikah tuh. Nungguin kau. Kok nungguin aku? Lah aku kan udah lama nggak ini. Ya sekolahmu top kak gitu. Kamu juga keren. Orang tuamu luar biasa. Emang dia mau sama aku? Ya mau lah, masa nggak mau. Bener tuh kemarin udah nyebutin. Oh gitu. Bolehlah dikenali apa? Temuin sekaligus sama orang tuanya. Waalaikum. Loh, Dek, kamu sekarang di mana? Ya baru pulang kemarin, Bu, dari berapa tahun? 6 tahun di luar. Oh, oke. Sekarang kerjanya dapat. Istrinya keren banget, anak orang hebat. Padahal ya sepanjang hidupnya dia jadi orang baik aja. Ada orang nyari pacar sejak satu SMP. Nyari terus. Lupa kualitas dirinya, dapatnya yang nggak jelas. Dan udah nyari, mirip. Ada orang orientasi dunia mulu, nggak dapat dunia. Ada orang mikirnya, gimana Allah ridha, gitu kan? Gimana Allah ridha. Gimana hidupku bisa aku pergunakan untuk menegakkan agama Allah. Aku ingin meneruskan perjuangan Rasulullah yang sudah ia mulai dengan pertaruhan nyawa. Tidak mungkin aku membiarkan ajaran Rasul ini tidak syiar. Karena itu bagian dari pengkhianatanku kepada Rasulullah kalau begitu. Karena aku sangat mencintai Rasulullah. Ya hidupnya dipertaruhkan untuk itu. Tapi Allah mudahkan urusannya. Buka toko, alhamdulillah, buka ini. Jadi, paham kira-kira. Tapi kalau pas kayak gitu ternyata miskin juga, ya nggak apa-apa. Ya kan nggak tujuan. Paham nggak kira-kira? Ada orang menghabiskan hidupnya untuk Allah. Untuk memperjuangkan agama Allah. Untuk ibadah, untuk taat. Nggak berani makan haram. Bener. Bisnisnya nggak jalan, karirnya juga biasa. Terus ya nggak kenapa-kenapa. Namanya orang, kan nggak kenapa-kenapa. Itu yang kemudian zuhud itu berdampak tidak besar karena dunia, juga tidak kerdil karena dunia. Nah, gitu. Karirnya menjulang nih. Kemudian tepuk dada. Ya enggak, biasa aja. Kenapa? Dunia. Anjlok nih. Sepanjang hidupnya jadi rakyat jelata. Enggak pernah jadi pejabat. Rakyat jelata tata wis. Enggak punya duit. Terus dia sedih. Ya biasa aja. Kamu enggak sedih? Enggak. Kenapa? Dunia aja. Yang penting mas, akhiratku selamat. Itu yang aku khawatirkan. Inilah ungkapan Umar bin Abdul Aziz yang terkenal. Yang disebut oleh Fatimah, istrinya, anaknya Abdul Malik ya. Kalau orang bicara tentang sholat atau puasa, saya yakin
banyak orang yang lebih banyak sholatnya, lebih banyak puasanya daripada Umar bin Abdul Aziz. Tapi kalau urusan takut kepada Allah, saya yakin Umar orang yang paling takut kepada Allah. Karena setiap malam aku dapati ia nangis. Sampai ia tertidur. Dan ketika bangun, nangis lagi. Dan ketika ditanya, ya Khalifah, kenapa kau nangis setiap malam? Dia menjawab, bagaimana aku tidak nangis? Suatu saat ketika Allah panggil aku, dan engkau bawa jasadku ke liang lahat. Kau masukkan aku ke dalam, engkau tutupi aku dengan tanah. Aku di sana sendirian. Nggak ada satupun teman. Dan aku tidak tahu apa yang terjadi padaku di dalam sana. Itu yang aku khawatirkan. Sementara orang yang khawatir ini adalah menjadi khalifatul muslimin. Gitu. Amirul Mukminin. Jadi khalifah. Yang kekuasaannya lebih dari sepertiga bumi. Nah, ini yang kabar buruknya. Duit nggak punya, jabatan nggak punya. Nah, ini orientasinya masih di sini. Nah, makanya mungkin cara Allah supaya kita zuhud, kita nggak dikasih banyak kali ya. Kalau dibanyak pada nggak zuhud akhirnya. Nah, itu awalnya terpaksa zuhud, lama-lama zuhud beneran. Nggak apa-apa, itu proses saja. Kita lagi ya, jadi ada 3 definisi tadi. Definisi pertama, ada urusan cinta. Definisi kedua, sudah orientasi kepada implementasi dan bukti zuhud. Dan definisi ketiga lebih ke arah penempatan dan perhatian. Secara umum, zuhud itu akhirnya cinta, perhatian, fokus, orientasi hidup ke akhirat, dan sehingga dunia ini dikelolanya dengan penuh ketaatan kepada Allah. Ia jadikan dunianya sebagai fasilitas akhiratnya, dan ia tidak akan pernah berani bertaruh dengan nasibnya di akhirat dengan alasan apapun. Ia akan menjaga nasibnya di akhirat dengan apapun yang ia miliki. Bahkan kalau harus bertaruh dengan dunianya, ia akan jalankan demi menjaga akhiratnya. Itulah zuhud. Oke. Dari definisi, kalau ada pertanyaan dipersilakan sebelum kita pindah ke bab yang lain. Apa ke poin berikut? Fadhal? Baik, jazakumullah khair Ustadz untuk uraian tentang zuhud. Tadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh Ustadz Muslimin Fauzi. Kepada jamaah Tazkiyatun Nafs yang hadir pada malam hari ini, dipersilahkan bila ada yang ingin bertanya, bisa melalui chatroom atau boleh raise hand. Silahkan. Saya cek Boleh dulu, saya Ustadz. tanya? Iya, siapa Ibu? Maaf. Ibu. Saya Ibu Nunung. Ibu Nunung Sumiati, ya, tafadhol. Silakan Alhamdulillah. langsung. Assalamualaikum semuanya. Ustadz, saya mau tanya bagaimana hubungannya zuhud dengan ayat yang pernah kalau kita disuruh menanggalkan onta supaya kita hidup tawakal itu Ustadz. Saya pernah dengar gitu. Hadis itu ya, hadis. Ada hadis ya, ya itu hubungannya Hadis. zuhud dengan itu ayat hadis itu. Ya. Saya ibaratin gini, Bu. Waktu seorang wanita sudah jatuh cinta ke suaminya, kan berarti satu-satunya laki-laki yang ia cintai ya, suaminya. Ketika dia akhirnya komitmen sama suaminya dan macam-macam. Tapi pada saat yang sama, kan dia juga harus menghormati suami yang ada sebelah rumahnya. Meskipun dia tidak mencintai. Karena bagian dari adab dan etika orang bertetangga. Paham kira-kira ya? Sama. Ketika orientasimu itu akhirat, bukan berarti kamu kehilangan etika ngelola dunia. Jadi kelola dunia, karena itu bagian dari perintah Allah, kelola dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bab tadi sebenarnya lebih ke bab tawakal ya, bukan bab zuhud. Bab tawakal yakni ketika dia menyerahkan urusan kepada Allah, maka harus bersama dengan usaha.
Makanya diikat dulu dan diserahkan kepada Allah. Iqil wa tawakkal. Tapi tadi kalau dikaitkan dengan zuhud, itu sebenarnya bagian dari proses kita taat kepada Allah. Dan taat kepada Allah itu bagian dari zuhud. Kenapa kok kerja? Itu yang kemarin saya pernah sampaikan di mana ya? Oh, bukan di sini. Di salah satu majelis yang pas ngaji tafkir Islami. Berpikir Islami. Jadi gimana orang Islam itu diajarkan oleh agama ini meletakkan kerja itu di mana? Kerja itu adalah amal soleh. Bahwa dia proses menuju hasil itu iya. Tapi waktu dia menjalankan kerja atau proses, ya di bisnis atau di apa saja, ia telah mendedikasikan kerjaan ini sebagai ketaatan dia kepada Allah. Sekira nggak ada hasil, itu nggak melas. Kenapa? Insya Allah udah pahala. Contoh, ada orang dagang, nggak laku-laku. Be, gimana be? Belum laku. Terus makannya gimana? Ya tabungan dulu. Mantap, makan tabungan. bukan makan hasil kerja. Jalan 2 minggu. Be, gimana be? Belum nih, gimana? Terus gimana? Ya makan tabungan. Terus gimana? Ya, insya Allah lah. Yang penting Babe sudah kerja benar. Babe kurang apa? Ya bisa diperbaiki. Nah, itu amal soleh. Gitu. Sama dengan orang berkarir kan terkadang nggak ketemu persis kan. Ada orang di Pertamina ngomong gini, kalau sampai saya tidak jadi direktur utama, saya akan keluar. Lah iyalah udah pensiun. Ya kan orang berkarir kan dia selamanya sampai ke dirut. Terus kemudian nyesel. Ya enggak lah. Itu adalah amal soleh. Saya berkarir, perintah Allah nyari nafkah, saya kerjakan. Nah, semoga nanti Allah kasih hasil yang halal dan barokah. Itu. Paham ya? Paham. Jadi ketika dia menjalankan dunia sesuai dengan perintah Allah, itu sudah bagian dari implementasi zuhud. Ya. Tadi definisi yang kedua tadi. Nah, itu akan menjelaskan. Mengelola hidup sesuai dengan syariat agar di akhiratnya selamat. Jadi zuhud bukan hanya ibadah makhdhah itu, tapi kelola hidup dengan syariat. Taat gitu. Di situ ada unsur takwanya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, syukran Ustaz. Jazakallah khair. Oh iya, Alhamdulillah. Terima kasih Bu Nunung yang sudah bertanya langsung. Selanjutnya dipersilahkan bila ada masih dari jamaah yang ingin bertanya kepada Ustadz secara langsung, dipersilakan. Saya sambil cek siapa yang ada raise hand. Belum ada ya Pak Adi sepertinya ya. Ustaz, saya mau nanya, Ibu boleh saya tanya? Boleh, Ibu siapa? Ibu Nurul dari Depok. Ibu Nurul. Ya, silakan Ibu langsung. Bu Nurul Uyun ya? Iya, betul. Iya, silakan. Punten Ustadz, pernah mendengar ada hadis begini, tidak akan masuk surga gitu ya seseorang yang tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya ada yang kelaparan gitu tuh. Kaitannya dengan zuhud itu bagaimana tuh, tenggang rasanya atau bentuk apa sebatas apa begitu ya? Iya. Iya, jazakallah. Nah, jadi gini. Ketika kita mengorientasikan hidup kita ke akhirat, itu berarti kita akan menjalankan apa saja yang membuat akhirat kita mulia, betul ya? Atau tadi, ketika kita telah mencintai Allah, mengorientasikan hidup kita untuk Allah, artinya kita akan jalankan hidup ini supaya bisa meraih ridhonya Allah. Ya. Salah satu bentuk ridhonya Allah adalah ketika engkau bisa menyayangi tetanggamu. Bisa memberikan makan kepada tetanggamu. Yang namanya al-ma'un itu. Gitu. Ketika kau kenyang, tetanggamu lapar, maka kau akan berbagi kenyangmu. Itu adalah orang yang berorientasi kepada akhirat. Makanya tidak dibayangkan orang zuhud kok pelit, itu nggak mungkin. Iya. Kalau pelit ya bukan zuhud, namanya pelit.
bisa jadi dia rajin sholat, tapi bukan zuhud. Gitu. Kan antara rajin sholat sama zuhud itu bisa dua hal berbeda. Ada kisah menarik dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dikenal sebagai orang yang sangat dermawan. Ya kan? Sangat dermawan. Ini mohon kepada orang-orang yang pada ngikuti mazhab Syafi'i harus ikut nih akhlaknya beliau. Dan beliau adalah salah satu ulama mazhab yang memang nasabnya Muthalib. Gitu. Jadi memang nasabnya wangi sekali. Lahir di Palestina, terus besar di Mekah. 15 sudah jadi mufti. Loh, kita bisa tertawa terpinggal-pinggal. Lah gimana dermawan? Wong Imam Syafi'i itu nggak punya. Paham nggak? Nggak masuk akal kan? Terus dermawannya di mana? Ternyata dia bahkan disebut dengan super dermawan. Dalam ketidakpunyaannya itu selalu memberi ke orang. Dalam ketidakpunyaannya itu, Imam Syafi'i selalu bisa memberi kepada orang. Suatu ketika, ada orang, ia belanja kalau nggak salah. Ia nyuruh kepada muridnya atau khodimnya belanja sesuatu. Cuman berapa dirham gitu awalnya. Tapi karena yang belanjakan ini salah dengar, semoga nih kisah ini kalau nggak tepat pokoknya maknanya gitu. Akhirnya belanja itu lebih sampai cukup banyak. Ketika Imam Syafi'i ngelihat lebih, Imam Syafi'i nggak marah. Justru semuanya akhirnya dikasihkan ke orang lain semua. Padahal Imam Syafi'i itu punyanya itu juga, duitnya segitu-segitunya aja. Nah, itu menunjukkan ia sangat zuhud. Karena apa? Ia ingin akhiratnya mulia, berlimpah pahala. Tidak terbayang orang zuhud, tapi mengabaikan urusan pahala. Itu nggak mungkin. Orang zuhud, tapi ternyata sama halal haram nggak komit. Itu mustahil. Ya berarti kan akhiratnya cedera kalau halal haramnya nggak keurus. Allah alam bisa. Baik. Jazakallah khair Ustadz untuk jawaban pertanyaan Ibu Nurul dari Depok. Ini baru masuk pertanyaan di kolom chat. Pertanyaannya seperti ini Ustadz. Bolehkah kita punya target dunia meskipun tidak tertarik oleh dunia? Kurang lebih konteksnya seperti itu. Mohon jawaban dari Ustadz. Boleh nggak target dunia? Boleh. Asal dia bukan target akhir. Mungkin kalau yang ada di planning ada istilah output, ada outcome. Nah mungkin output lah kira-kira. Misalnya aku ingin punya rumah X, kendaraan Y. Nanti di umurku posisiku sekian, karirku sekian. Boleh? Boleh. Boleh itu Ustadz? Boleh. Sebut merek gitu? Kenapa Bu? Menyebut merek. Boleh. Awas, nanti kasih catatan. Tapi jangan sampai target itu membelenggumu dari tujuan muliamu. Ya. Maka caranya target dunia ini dijadiin sebagai wasilah ke akhirat. Meskipun ini agak confuse. Paham ya? Misalnya aku ingin bangun perusahaan yang levelnya nasional di usia 40. Boleh nggak? Boleh. Nah, kalau kita ingin ngecek target ini itu mengganggu zuhud kita atau mengganggu zuhud kita, ditanya, bro, berdiri, mas bro atau bro, lo bikin target seluas kayak gitu ngapain sih? Ya kan? Nggak bakal tuh mati pakai duit. Paling capek-capek loh. Yuk lihat tuh. Pondok pesantren itu banyak yang tidak punya uang operasional.
Sampai banyak guru-guru gajinya jauh di bawah UMR. Nggak kasihan loh. Oh iya, terus ya gue bangun perusahaan nih, nanti hasilnya untuk bangun pondok. Nah, itu sebenarnya dunianya hanya menjadi strategi ketemunya. Makanya suka saya nyebut, jadikan dunia sebagai strategi untuk akhiratmu. Bahkan output saja enggak, letaknya masih di bawah output. Saya letakkan strategi. Makanya kalau mobil, ya mobil yang mengantarkanmu kepada kebaikan. Nyebut merek ya serah-serah aja. Cuman pada waktu ini catatannya, pada waktu kita akhirnya target dunia, tidak terlalu bergeser orientasi. Mungkin karena dunia ini memukau. Contoh, suatu ketika Ibnu Umar itu menikahi wanita super lux, istilahnya itu. Terkenal kalau kata orang Arab itu, yang Jazirah Arab, favoritnya itu Madinah. Kata orang sih, nggak ngerti. Kalau secara umum Arab itu kan Syam. Di pernikahan ini turun itu ibadahnya Ibnu Umar, turun. Nah, nikah itu kan ibadah, sunnah. Tapi ternyata membuat Ibnu Umar tak sanggup untuk bersama dengan kenikmatan dunia yang demikian ini. Akhirnya oleh Umar disuruh menceraikan. Akhirnya cerai. Itu yang terkadang orang awalnya lepas dari zuhud itu nggak disengaja. Dan itu betul. Itu betul. Kalau posisi ketua RT, ketua RW sih nggak ngerubah lah. Tapi kalau sudah wali kota, saya melihat dengan mata saya sendiri, nggak gampang bertahan dalam idealisme di tengah jabatan itu. Nggak gampang. Kalau perusahaan levelnya cuma puluhan juta gitu, tapi kalau sudah gede, Ya. Sholat tadi bisa ngebut tuh, saking sudah padatnya acara. Itu ini dari rahmat Allah. Boleh, tapi jadikan sebagai strategi ke akhirat. Tapi catatannya, orang yang ingin pulang kampung, sejak awal dia begini, Bu, aku tak merantau ya ke Jakarta. Kita hidupnya Masya Allah udah 5 tahun, boro-boro bisa buat rumah. Biar aku ke merantau, aku ke Jakarta. Ya Bang, tapi hati-hati ya Bang. Di Jakarta itu Masya Allah, apa aja ada. Orangnya keren-keren, siap. Awalnya, setiap dapat duit, ditabung. Dia ngekos di sederhana, makan sederhana. Ditabung. Lama-lama di temen, lo baik banget sih sama istri lo di kampung. Emang nggak pingin lo keluar-keluar kek? Lo kan juga keren, ganteng lo. Gitu. Nggak pingin tuh lo nongkrong-nongkrong kek, nikmati itu Jakarta. Kok di kamar mulu, kerja kamar. Emang lo mau ngapain? Akhirnya dia keluar malam minggu, ikut nonton. Akhirnya nongkrong di kafe. Lama-lama nggak nabung. Nah itu kayak gitu. Akhirnya ditanya, Bang, 6 bulan nggak pulang udah kumpul berapa? Neng kumpul neng, tenang. Berapa? Cuman 1 juta neng. Ya Allah bang. Duit kemana aja? Nah, terkadang ketika kita memang berlimpah dunia, itu catatannya bisa merubah hati. Nah, itu yang harus dipahami. Itulah yang kemudian ditakuti oleh mereka-mereka orang besar itu. Ya, makanya ungkapannya, pastikan kita ini
pantas diberikan oleh Allah dunia karena kita tidak pernah berpaling darinya. Dalam kebelimpahan apapun, hati nggak tertarik. Hanya memikirkan dan gimana meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah alam bis. Ya, baik, jazakallah khair Ustadz untuk jawaban pertanyaan dari Ibu Pipit tadi ya. Semoga puas dengan jawaban beliau. Selanjutnya ada yang raise hand, Ustadz, Ibu Yuli. Kepada Ibu Yuli dipersilahkan. Betul, Bu. Assalamualaikum Ustadz. Betul, Bu. Ya, saya kok agak confused, barangkali dibetulkan ya Ustadz ya. Ya. Kan ini kan amalan hati ya, zuhud itu ya Ustadz ya. Terus kalau dari definisi yang disampaikan Ustadz itu kok saya kok ya pahamnya ya takwa lah gitu kira-kira. Jadi tetap takwa tapi hati kita tuh fokusnya ke akhirat gitu Ustadz. Apapun yang terjadi itu nggak tertarik, bukan nggak tertarik ya. Jadi misalkan uang atau jabatan gitu Ustadz, itu di hati kita tuh nggak ada itu semua gitu loh, maksudnya nggak melekat itu semua, tapi kita fokuskan semua itu ke akhirat. Bagaimana Ustadz? Gitu ya Ustadz ya? Ya, udah mulai bener itu. Jadi bukan gini sih Bu, bukan nggak ada. Jadi istilahnya itu tidak jadi priori, bukan nggak jadi prioritas. Jadi ya udah, kalau dalam bahasa anak sekarang itu relax aja gitu, relax aja. Jadi paling gampang memahami gini aja, kayak Umar bin Khattab ya, kita kenapa harus ke sahabat? Ya karena mereka yang mengimplementasikan Islam secara sempurna kan, karena dianggap oleh Rasul sebagai khairul qurun. Umar itu kan jabat kan Umar itu, jadi khalifah loh, bukan wali kota, apalagi ketua RT, khalifah. Terus, tapi kira-kira nangkring nggak Umar itu, nangkring nggak dia? Bro, gua khalifah nih, sama lo gitu. Ya dia relax aja karena emang bukan tujuannya gitu. Kayak gini kalau mau gambarin supaya di hatinya itu bisa pas ya. Orang sedang ujian. Nah, ini gambaran juga memudahkan. Kalau orang ujian itu fokus utamanya apa? Lulus ya. Betul ya, Bu? Sebentar. Orang ujian itu fokus utamanya lulus, ya. Nah, waktu ujian itu kan ada beberapa fasilitas di lokal ujian. Kalau kita kuliah yang eksekutif kan, ya tempatnya bagus, kursinya bagus, ada snack per ganti jam, oke ya. Nah, kalau mahasiswa benar, waktu dia ujian itu kan, ya udah kita garap aja yang fokus. Yang buat aku bahagia itu bisa garap ujian dan semoga lulus. Bahwa nanti kursinya menarik, ruangannya bagus, ya itu bersyukur. Kalau tidak, ya nggak apa-apa. Yang penting kan tujuan utamanya lulus, paham ya? Nah itu kayak gitu. Jangan kebalik. Nah yang tidak sesuai itu begini. Orang ujian bukan fokus nggarap soal, orang fokus ribet. Kursi lu apa? Kok kursi gue jelek banget sih? Gitu. Jadi selama ujian itu dia fokus nyari kursi. Karena apa? Kursinya merasa kurang nyaman. Terus ribet nyari lokal ujian. Karena lokal yang ia jalani panas katanya. Terus ribet nyari teman-teman sekitarnya yang cantik-cantik. Begitu di neng habis, soal belum digarap, kursi nggak dapet, temen juga nggak ada karena orang pada fokus garap ujian. Paham ya? Jadi pada waktu hidup ini ya fokus kita garap akhirat. Yang kalau yang ikut pengajian cabang iman ya soal kita itu ya cabang iman itu 77 soal itu. Bahwa alhamdulillah nanti Allah izinkan kita jabat, alhamdulillah. Serius kan? Ya kalau nggak jabat ya nggak apa-apa, biasa aja. Misalnya
bisa ikut kontestasi di Pilgub, nggak dapat, ya nggak apa-apa. Kontestasi di apa gitu, di pimpinan apa nggak dapat, ya nggak apa-apa. Kalau dapat, ya nggak apa-apa, ya biasa aja. Terus bangun bisnis, dapat, alhamdulillah. Semoga bisa jadi tambahan amal. Kalau nggak dapat, ya amal yang lain. Amal banyak gitu. Kira-kira kayak gitu. Jadi itu yang disebut dengan ketika mukmin mendapatkan dunia, itu adalah bentuk bonus dari Allah kepada kita. Kalau nggak dapat, ya nggak apa-apa. Makanya para ulama, kayak Imam Syafi'i, yang nggak punya, ya nggak ngenes, ya Allah, hidup sekali aja kok miskin ya. Nggak ada, karena emang bukan tujuannya. Sama dengan, lah ujian kok repot banget ya. Terus tempatnya panas ini. Lah kan, yang penting udah bisa nggarap dong Bang. Iya sih nggarap sih, cuman kan nggak enak. Berarti dia tidak fokus nggarap tadi itu. Yang fokus nggarap udah nggak peduli. Yang penting garap soal. Alhamdulillah lulus, plong, lulus. Paham ya Bu ya? Ya. Ustadz, berarti begini ya Ustadz ya. Kita nggak bisa nilai orang zuhud atau enggak yang tahu dia ya. Jadi misal gini, contohnya begini Ustadz. Dia kaya, terus dia pakai pakaian bermerek, katakanlah gitu. Karena dia punya lah gitu. Itu kan juga dari luar kan kita nggak bisa melihat bahwa dia nggak zuhud ya Ustadz. Gimana tuh Ustadz? Benar. Itu nanti gini. Sekaligus tambahan materi ya. Jadi pola hidupnya orang zuhud itu ada dua. Ya. Pola hidup zuhud. Ada yang pola hidup seperti Rasulullah dan ada pola hidup seperti Nabi Sulaiman. Dua-duanya itu zuhud. Ya, jadi gini, ada orang zuhud yang dikasih dunia, seperti Rasulullah dan Nabi Sulaiman. Ada orang zuhud yang tidak dikasih dunia, kayak Nabi Isa. Nabi Isa itu kan istri aja enggak, rumah juga enggak, gitu. Ya. Nah, bagi yang zuhud yang Allah kasih dunia, itu dua pola. Ada yang kayak Rasulullah, ada yang kayak Nabi Sulaiman. Yang kayak Rasul, itu seluruh dunianya dilepas ke akhirat semua. Ia menggunakan sangat sederhana. Itu yang kemudian diceritakan sama Rasulullah suatu ketika Rasul itu sholat asar, dan habis sholat asar langsung membelah saf, ingin segera ke rumah, ternyata mau ngambil makanan. Kata Nabi, ya Rasul, kenapa melakukan itu? Kata Rasulullah, aku tidak ingin ada barang sedekah bermalam di tempatku, kecuali aku ingin baikkan pada kalian. Karena kan sudah asar kan, takut bermalam. Si Rasul ingin segera itu. Apa saya masuk ke rumah Nabi, harus keluar. Nabi itu kayak aliran sungai aja, aliran gitu. Masuk harta, kasih aja. Gitu. Istrinya makanya kenal kadarnya. Kata Aisyah, pernah di rumah Rasul itu tidak ada kecuali cuman dua hal hitam, yakni korma sama air. Udah itu dong. Jadi selama 3 bulan makanya korma air. Selama 3 bulan. Tapi ada yang kayak Nabi Sulaiman. Berlimpah, kaya. Boleh? Boleh. Nah, sahabat yang ngikuti kayak Rasulullah namanya Abu Bakar dan Umar. Ya. Dan sahabat yang juga mulia, menantu Nabi, yang hidupnya agak berlimpah itu namanya Utsman bin Affan. Utsman itu emang udah kaya dari orok, gitu ya. Dia tumbuh di keluarga kaya raya. Jadi udah biasa semuanya itu serba berlimpah. Sampai Utsman mengatakan gini, siapa orang yang bisa mencontoh orang sekuat Umar? Umar itu bisa menekan dirinya. Baju ditambal itu Umar bisa hidup kayak begitu. Istirahat sekarang makan nggak enak, Umar itu bisa. Kenapa? Utsman dari kecil emang itu orang
orang kaya raya gitu. Jadi emang biasanya udah berlimpah. Kalau nggak bermerek katanya kayak nggak baju. Tahu sih itu mah orang-orang ada-ada aja sih ya. Tapi yang namanya orang ya, ibu-ibu tuh biasanya mah. Tas saja sampai puluhan juta. Sayang. Tapi ya katanya kalau nggak bermerek itu Ustadz, itu berdosa Ustadz. Sok-sokan sekarang syari-syarian. Ustadz, KW itu kan dosa. Oh gitu ya, terus berarti harus bermerek ya. Ya sayang duitnya. Ya tapi kan supaya kita jujur Ustadz. Ada aja. Jadi kalau ditanya apakah yang bermerek itu berarti tidak zuhud? Nggak selalu. Bisa aja dia zuhud tapi pakaiannya bermerek. Ya hidupnya berlimpah, boleh. Zuhud urusan dia dengan Allah hatinya. Cuman memang gaya hidup berlimpah begini atau gaya hidup burju ini sebagai saya katakan tadi di awal, itu bisa menggeser hati yang awalnya ibarat gini. Awalnya bocah ini masuk lokal ujian, itu fokus garap soal. Pas hari ketiga, dikasih lokal yang nyaman sekali. Makanannya banyak sekali. Terus teman sekitarnya keren-keren banget. Itu bisa lupa nggak garap soal tuh. Begitu garap soal, temennya yang, Mas, ntar lah masih lama, masih kan jam 5 sore ntar garap soalnya. Kita nyantai dulu deh, ngopi-ngopi dulu. Nah itu namanya terbuai. Nah, bisa jadi ketika semuanya berlimpah, hidup mewah, makan enak, jadi suruh sholat nggak doyan, udah biasanya foya-foya. Nah, itu yang terkadang kenapa akhirnya para ulama yang zuhud cenderung hidupnya sederhana. Karena kalau sudah mencicipi dunia, itu khawatir akhirnya nggak mau meninggalkan. Udah biasa makan enak, akhirnya nggak biasa itu merasakan sedihnya orang yang nggak punya tuh. Jadi akhirnya nanti beda, bergeser orientasi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukron Ustadz. Jazakallah. Ya di poin ini yang penting secara definisi sudah paham aja ya, supaya nanti tidak salah implementasi ya. Menurut juga tazkiyatun nafas kan ya, kebersihan jiwa kan. Dan kita bisa jadi orang yang sekarang di posisi yang sangat tinggi zuhud sekali terjadi. Saya kemarin ketemu salah satu mantan pejabat tinggi ya. Ya pas ada wawancara gitu. Saya sampai kaget sekali. Karena pernah mengatakan gini. Syekh, saya ngomongnya, nggak canggung nih, ditanya. Karena begitu nggak jabat kan otomatis nggak ada pengawal. Dan otomatis kalau di pesawat itu ngantri. Dan otomatis diperlakukan sama rakyat biasa. Ditanya, nggak begitu? Ya nggak kenapa, karena biasa aja. Kenapa? Ya emang biasa aja, ya gitu. Ya, waktu jabat gimana? Ya biasa aja, gitu. Padahal jadi gubernur 2 kali. Bahkan sampai pernah bercerita ke saya, untuk menjaga Ustadz, karena jebakannya banyak, ya saya justru harus rajin puasa, rajin sholat malam. Kenapa? Ya kalau enggak, itu bisa kejebak Ustadz. Mau setiap hari itu bisa mendatangani surat itu bisa 100 surat kok. Kalau enggak dijaga sama Allah, mustahil kita kejaga. Ya surat 100 setiap hari 100. Ya kan enggak bisa dibaca detail satu-satu. Ya kadang kan bisa ada lengah dikit. Makanya akhirnya harus perbanyak puasa, perbanyak sholat, hati-hati, dan seterusnya. Nah, itu malah yang menjaga. Gitu. Makanya pas lagi turun, ya saya tenang-tenang aja, alhamdulillah. Kan banyak teman yang turun takut sekali karena bakal disidik. Saya alhamdulillah. Gitu ya karena emang nggak ada niat apa-apa. Tanya, nggak pingin nih terus. Dah, Ustadz, kita ini kan jabat kan diperintah, bukan pingin. Gitu. Ya kalau diperintah sama pimpinan ya kita jalan, kalau enggak ya enggak, kan enggak boleh kita ngerebut jabatan.
Masya Allah. Orang yang sama waktu saya tanya sekitar 5 tahun yang lalu. No, Syekh, itu nggak dikomunikasikan tuh hasil-hasil yang bagus-bagus tuh. Penghargaan dari mana-mana. Coba jawabannya. Khawatir nanti nggak diterima sama Allah. Biarin aja. Mau nggak dipilih lagi juga nggak apa-apa kok. Ya bingung ya, antum sih nggak apa-apa, kita begitu. Karena aku jadi sampai segitu jawabannya. Bukan berarti aku nggak pingin, tenar. Tapi khawatir nanti amalku mau ditolak, gimana coba? Ustadz nanggung. Jadi bener-bener ya udah, biarin. Ya kalau kepilih-kepilih, kalau nggak biarin aja. Artinya bisa jadi orang yang jabat itu ternyata punya prinsip-prinsip yang sudah masuk kategori zuhud. Gitu. Tapi ya tentu hakikatnya perkara hanya Allah yang tahu ya. Kita nggak tahu yang terjadi sungguhnya apa. Ya tentu hanya Allah yang tahu hamba ini zuhud atau enggak. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, terima kasih untuk uraian jawaban dari pertanyaan tadi. Ini ada 2 pertanyaan lagi yang masuk di chat room dan semoga kita bisa maksimalkan sampai waktu yang telah kita sepakati bersama. Pertanyaan berikutnya adalah dari Ibu Nurul Hayati. Ustadz, mohon penjelasannya bagaimana cara mengamalkan perintah amar ma'ruf nahi munkar via medsos di bulan Rajab atau bulan haram ini, dan tipsnya supaya kita termasuk orang yang zuhud tapi tetap bisa mengamalkan muamalah dengan baik, termasuk dalam pengamalan amar ma'ruf nahi munkar. Mungkin pertanyaannya seperti itu kurang lebih Ustaz. Mohon penjelasannya. Iya, saya coba memahami pertanyaannya ya. Jadi kalau amar ma'ruf di medsos maksudnya ya? Apa mohon maaf? Di medsos. Bagaimana cara mengamalkan perintah amar ma'ruf via medsos di bulan Rajab atau bulan haram ini? Dan tipsnya supaya kita termasuk orang yang zuhud tapi tetap bisa mengamalkan muamalah dengan baik dalam pengamalan amar ma'ruf nahi munkar. Begitu konteksnya Ustaz, sesuai pertanyaan saya bacakan. Oke, saya coba memahami pertanyaannya. Tapi sebelum langsung ke fokus tip amar ma'ruf tadi, ini saya ulangi lagi ya, bahwa perlu dipahami tegas bahwa zuhud sama sekali tidak meninggalkan dunia. Dan kemudian absen di percaturan dunia. Itu bukan zuhud. Karena Rasul hadir di percaturan dunia. Cuman percaturan dunia untuk apa? Untuk akhiratnya. Gitu. Paham ya? Ya gunakan percaturan dunia untuk akhiratnya. Gitu. Ya dakwah, ya dagang, ya bisnis, ya apa saja berkarir untuk menyongsong akhirat. Nah, sehingga kalau dikatakan tetap zuhud dan bisa bermuamalah dengan baik, ya justru kalau zuhud muamalahnya harus baik. Kalau zuhud muamalahnya harus baik. Bahkan kalau ingin zuhud ya harus kerja. Kenapa nggak kerja? Kan disuruh oleh Allah nyari nafkah. Ya kalau nggak kerja ngasih nafkah siapa? Adikmu lebih utama daripada kau yang sudah kerja tadi. Karena kerja itu perintah Allah cari nafkah. Nggak boleh orang duduk berpangku tangan di rumahnya dan rezeki datang. Rano gitu, nggak ada. Nanti ada orang khusus tapi kan bukan umum itu. Gitu. Nah, kalau untuk amar ma'ruf nahi munkar di medsos ini yang pertama fokus kepada konten-konten yang pokok dulu. Jadi kan ma'ruf itu kan buahnya. Tapi fokuslah ke ma'ruf yang pokok. Contohnya misalnya sholat. Contohnya makan halal. Macam-macam ma'ruf itu. Contohnya kejujuran. Contohnya menjaga persatuan. Itu kan pokok-pokok. Setelah sudah dapat pilihan konten yang bagus tadi, kedua, gunakan bahasa persuasif. Bukan bahasa menghakimi. Karena kalau sudah bicara medsos, kita bicara super heterogen. Super heterogen.
Artinya kita harus menempatkan diri kita berbicara dengan orang sak jagat raya. Nah, makanya persuasif, pilihan kata yang tepat menjadi penting agar bisa menginspirasi kebaikan muncul gitu. Yang ketiga, Anda bisa meminta endorser, orang-orang yang berpengaruh bisa membawakan konten Anda. Itu juga mempercepat tersiarnya amar ma'ruf. Nah, kalau masuk nahi mungkar, maka sama rumusannya. Pastikan mungkar yang kita coba perangi atau kita coba ingkari itu adalah mungkar yang dapat dipastikan hilangnya oleh kita. Jangan sampai kita nahi mungkar, tapi ternyata malah lahir mungkar yang lebih besar lagi. Karena kita tidak piawai untuk nahi mungkar. Kedua, sama, gunakan bahasa yang sangat menarik agar mungkarnya hilang. Karena yang penting mungkarnya hilang, bukan yang penting ngomongnya. Yang penting mungkarnya hilang. Bisa pakai endorser supaya bisa nahi mungkarnya bisa efektif. Gitu. Dan lebih jauh lagi, kalau lebih piawai lagi, ya bisa kolaborasi dengan semua tim yang bersemangat dan penggiat media sosial agar bisa menyuarakan hal yang sama supaya dampaknya bisa luas, bisa viral, akhirnya menjadi trending topik, akhirnya menjadi kebijakan. Nah, itu bagus sekali. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, ini ada satu pertanyaan terakhir saya kira ya, mudah-mudahan cukup waktunya. Mohon informasi Ustadz, mohon penjelasan bagaimana bila kita berinvestasi karena ingin masa tua tidak ingin membebani hidup ke anak. Apakah ini bertentangan dengan keinginan menjadi orang yang zuhud? Oke, itu tidak bertentangan. Jadi selama memang dikerjakan sesuai dengan koridor syar'i. Yang kedua, dan investasi tadi juga tidak mengganggumu untuk akhiratmu, ya, selama dikerjakan secara syar'i. Kedua, tidak mengganggumu dari urusan dan keselamatanmu di akhirat. Yang ketiga, selama tidak berlebihan dalam hal ini, sehingga tadi kembali ke poin kedua. Contoh investasi yang dianggap tidak memenuhi syarat ini, contohnya tidak memperhatikan halal haram. Investasi tapi haram dijalankan. Itu jelas-jelas, itu akan merugikan akhiratnya. Saya itu tidak zuhud. Haram nih, ya gimana lagi? Ini yang banyak dapatnya, yang halal juga nggak ada, nggak boleh gitu. Yang kedua, mengganggu akhirat. Ada investasi tapi akhirnya babi ini akhirnya pusing sendiri. Baca laporan mulu, akhirnya nggak ngaji ada pusing nih. Nah, kalau kayak gitu ya berarti nggak cocok. Udah nabung aja kalau kayak gitu. Taruh aja di reksadana syariah yang nggak usah mikir. Tapi kalau investasi terus malah pusing, kenapa? Manyun ya itu laporannya. Itu ikannya pada mati. Rugi. Ya rugi ini kalau kayak gitu berapa? 200 juta. Nah kayak gitu ya jangan. Berarti hatinya belum siap kalau kayak gitu. Terus akhirnya males. Kalau kayak gitu berarti cari yang super aman aja. Reksadana syariah kayak. Atau apa kayak gitu misalnya yang. Tapi kalau investasinya misalnya di pertanian, di apa. Macam-macam yang masih mengganggu ya. Bahaya. Yang ketiga, tidak berlebihan. Maksudnya, ya mohon maaf tadi misalnya sudah berumur cukup sepuh. Jelas-jelas pensiunnya udah cukup. Jelas-jelas ya. Masih aja kesana kemari. Ya ngapain gitu loh. Pensiun udah cukup, anak udah pol-pol, udah hebat-hebat. Tabungan sak bajik-bajik, rumah 10. Mau ngapain? Ya kan kadang orang tapi orang kadang beberapa ketemu jamaah itu
Rumah ada berapa biji, ya dipakai aja ke markas Quran kayak apa. Mau dijual Ustaz, ya kan bisa dipakai Quran dulu sambil dijual. Ada baiknya. Atau kok apa kayak gitu. Jelas rumahnya 4, 5. Nah, itu namanya saya nyebut berlebihan. Gitu. Kenapa? Nggak salah, tapi dari konteks umur menjadi sayang. Jadi ketika harus sudah umur, misalnya udah pensiun, sementara juga tidak dalam kondisi yang sangat dikhawatirkan. Pensiun cukup, tabungan cukup, harta berlimpah. Lu mau ngapain gitu loh? Ketemu ngapain gitu loh? Kecuali emang pensiun nggak cukup, anak masih pensiun tapi anak masih belum selesai. Nah itu mungkin bagian dari cari nafkah. Tapi kan nggak sedikit. Jangan-jangan di sini banyak yang kayak gitu. Pensiun cukup, rumah cukup, lebih bahkan anak udah pol-pol, terus masih apa? Itu yang berlebihan. Nah, kasihan gitu. Kasihan sudah sepuh, mestinya sudah fokus untuk bertaubat, fokus untuk urus akhiratnya. Bahkan kalau bisa udah mulai berdakwah supaya viral amal solehnya. Hartanya tadi dijadiin wakaf, jadiin apa? Dihitung kan bisa. Makanya saya katakan kalau khawatir wakaf, minimal wasiat. Wasiat kan akan dibagi setelah orangnya nggak ada. Nanti kalau sudah nggak ada, aku serahkan ke pondok atau untuk majelis, yayasan, nah gitu-gitu. Itu kan bisa. Nah, ini bagian dari implementasi zuhud. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khair Ustadz untuk semua jawaban dari pertanyaan yang muncul pada kajian malam hari ini. Dan saya kira waktu kita sudah sampai. Mungkin ada closing dari Ustadz yang akan disampaikan kepada jamaah Tazkiyatun Nafs yang masih membersamai kita sampai detik ini. Tafadhol Ustadz. Ya jamaah dan para peserta yang dirahmati Allah, zuhud bukanlah jargon. Zuhud itu bukan sekedar apa yang kita katakan, tapi benar-benar apa yang ada di hati. Dan itu urusannya mencintai dan prioritas. Zuhud ini perlu proses panjang, karena kita berhadapan dengan sesuatu yang sangat memukau, yakni dunia. Sehingga saking memukaunya bisa jadi membalikkan orientasi kita, membelokkan orientasi hidup kita. Tapi itu harus kita jalani. Benar salah, benar salah, benar salah, terus kita berupaya benar sampai akhirnya menjadi benar. Dan betapa beruntung kalau kita bisa menata hati kita sampai bisa zuhud, sementara kita masih umur masih cukup muda, itu luar biasa. Karena berarti kita berkesempatan menjadikan sisa hidup ini untuk mahabbah kepada Allah, untuk akhirat kita, dan semoga akhirnya Allah barokai, di akhiratnya insya Allah mulia, dan dunianya insya Allah barokah. Wallahu a'lam bishawab. Marilah sama-sama kita akhiri kajian pada malam hari ini tentang zuhud dengan membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.